Sejumlah pengamat politik sanksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan melenggang ke Senayan. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, sejumlah lembaga survei dan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara PSI masih di bawah 3%. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, langkah PSI melaju ke Senayan tetap sulit sekalipun margin of error 2%. Margin of error dalam statistik adalah tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei dengan sampling atau pemercontohan acak. Menurut Ujang, pun bila ada operasi-operasi yang ditengarai untuk menaikkan tingkat keterpilihan, seperti membeli suara di daerah, suara PSI tak akan naik signifikan. Sebab, jarak perolehan suara saat ini dengan ambang batas sangat besar. Ujang berujar jika ada oknum kekuasaan yang meloloskan, itu menjadi tragedi demokrasi bagi kita. Kontestasi PSI pada pemilu kali ini menarik dan menjadi sorotan. Pemimpin partai ini adalah Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo. Naiknya Kaisang menjadi ketua umum PSI dinilai kontroversial, sebab Kaisang bukanlah anggota partai yang mengikuti kaderisasi. Kaisang resmi menjadi ketua umum PSI pada Senin 25 September 2023 atau 2 hari setelah bergabung dengan partai tersebut. Keputusan menjadikan Kaisang sebagai ketua umum PSI ditentukan dalam Kopdarnas PSI di Jakarta. Setelah Kaisang memimpin PSI, partai ini menarasikan hal yang mereka sebut sebagai keberhasilan Jokowi. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, hasil akhir perhitungan perolehan suara PSI tidak akan jauh berbeda dengan quick count sejumlah lembaga survei. Sebab, sepanjang sejarah pemilu sejak 2014, hasil quick count tidak akan berbeda jauh dengan hasil resmi KPU. Menurut dia, suara PSI tak menyentuh ambang batas karena kesalahan strategi PSI di daerah pemilihan atau dapil. Calon legislator PSI di sejumlah dapil belum merata dan berkualitas untuk meraup suara. Peneliti politik dari BRIN Aisyah Putri Budiarti menuturkan strategi PSI dengan menaruh harapan kepada Jokowi dan Kaisang bak buah si malakama. Pengurus PSI terlalu bergantung serta melekatkan diri pada citra Jokowi dan Kaisang, tapi lupa membenahi partai. Menurut Aisyah, PSI tidak membenahi diri untuk menyusun program yang menarik dan memunculkan tokoh internal yang disukai publik. PSI juga tak membuat citra yang berbeda dengan partai lainnya. Sebaran konstituen PSI menurut Aisyah juga tidak merata dan terpusat di area urban atau perkotaan. PSI juga dinilai tak banyak menonjolkan ketokohan lokal untuk menarik pemilih di luar basis massa yang dimiliki. Adapun PSI sendiri optimis meloloskan wakilnya ke DPR Pusat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI Dede Prayudi menyebutkan sejumlah hasil survei sebelum pemilu 2024 menunjukkan elektabilitas PSI di atas 4%. Dia mengatakan survei and polling Indonesia atau SPIN menempatkan PSI dengan perolehan suara 4,2% saat survei pada 5 hingga 8 Februari lalu. Dede juga menyebutkan hasil quick count saat ini mencapai 2,9 hingga 3% dengan margin of error 1 hingga 1,5%. Dengan angka itu, PSI optimis tetap berpeluang masuk parlemen.